Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan kalau kita mau bermain otak sedikit gitu ya. Kalau saya dicuci dosanya, oh berarti kamu punya dosa. Oh ya iyalah punya dosa. Loh, lah apa gunanya Allah itu menyuruh kita itu selalu tobat? Oh salah satunya itu diceritakan hal-hal yang agak lebih nyerempet ke kita. Siap. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Oh, itu kan jelas itu. Ya. Dan segeralah kamu sekalian bertobat kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman. Ya kan Allah sudah tahu kita-kita yang muslim beriman sebenarnya masih banyak dosa. Tapi kalau diingatkan sakit, saya dicuci. Apanya yang dicuci? Seperti itu, Ustaz. Jadi kalau Allah itu mau mengampuni, nyuci dosa, itu orangnya harus tobat dulu. Harus tobat dulu. Ya. Bukan langsung kemudian tidak tobat, kemudian disakitkan, ini menganggap bahwa ini dicuci dosa. Iya. Saya disiksa sebetulnya. Lah iya. Bener kan? Padahal rata-rata teman-teman kita yang sakit itu malah dia sholatnya rajin. Ada juga teman kita dakwah itu, Ustaz, malah dia dokter. Dia ada di rumah sakit, coba. Dan dia dakwah. Kenapa dia sholatnya ini, dia dokter dari agama, dari ini, kenapa harus sakit? Untungnya diingatkan kalau itu kan diingatkan kalau sadar. Kalau nggak sadar ya oh sudah itu ya terus selesai. Masuklah walatulqu biaidikum ila tahluka. Masuk ke situ dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi ini masih diingatkan sebelum binasa ini. Makanya ayat sebelahnya itu, ayat selanjutnya wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Loh kan berarti jangan sombong berbuat. Salah satunya jangan sombong. Kan gitu loh. Walaupun kita diizinkan dakwah, lu ngapain kita sombong? Wong dakwah ini kita titipan ilmu dari Allah Ta'ala, kan seperti itu. Nah inilah kalau orang seperti itu tadi, kalau si istri dengan suami berat dulu kakinya. Ya kalau merasa tidak butuh pertolongan orang tua, itu ngewer, apa namanya, lemes. Nah, itu lemes, jadi kaki itu agak sulit. Ini dulu pernah. Kalau sama suami berat, kalau sama orang tua lemes. Oke, sebaliknya sekarang kalau misalnya si suaminya tuh yang bilang sama istrinya, karena mungkin strata ekonominya dulu pada saat nikah jauh gitu kan. Oh, kalau misalnya bukan nikah sama saya, dia mungkin sekarang tidak seperti ini. Nah, itu kira-kira sama nggak? Kan sombongnya sama tuh. Sama. Tinggal dia ucapannya berapa kali, kemudian ada tekanan marah ndak, emosi ndak, kemudian dilihat nanti imannya seberapa oleh Allah Ta'ala, takwanya berapa. Kalau dia imannya masih di bawah-bawah ya dia nggak dikasih seperti itu. Nggak dikasih, didiemin. Nah, nanti suatu ketika kalau sudah hampir umur ajalnya, baru disikat oleh Allah Ta'ala dengan seperti itu, bukan untuk peringatan, tetapi untuk dicabut nyawanya. Termasuknya itu disiksa, diazab. Ya, sebenarnya kalau saya peringatan dulu deh, Ustaz. Ya, peringatan. Ekstrim, sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau dibilang peringatan, karena kadang-kadang teman-teman muslim kita kalau dibilang diazab itu nggak mau. Azab itu untuk orang-orang kafir. Saya nggak diazab, saya diuji. Iyalah, semaumu. Kamu dikasih sakit, kamu bilang ini nikmat dari Allah, bagus. Tapi kenapa berobat? Harusnya kan kalau memang itu adalah kebaikan untuk menghapus dosa kan udah biarin aja. Iya, nggak usah berobat. Jadi biar dosanya hilang. Siapa bilang sakit itu nikmat gitu ya? Tapi kalau bagi orang yang sudah paham, sakit itu memang nikmat yang ujiannya sakit yang dia paham. Saya ada salah. Ini nikmat diberikan oleh Allah Ta'ala memang melalui sakit biar saya itu ingat kesalahan dan dosa saya. Ini nikmat. Saya terima dengan ikhlas lapang dada. Lillahi Ta'ala. Kemudian dia tobat, mohon ampun. Nah, itu sudah benar. Tinggal nunggu aja, tinggal nunggu aja. Nunggu maksudnya ya dipulihkan sama Allah seperti itu.